Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, eee, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori-teori dari, asam basa ya. Nah, di video kali ini Pak Budi akan menjelaskan tentang pH ya. Nah, pH itu sendiri singkatan dari the power of hydrogen ya, kalau di dalam bahasa Inggris. Artinya kekuatan dari ion hidrogen ya. Nah, makanya pH ini nanti adalah salah satu indikator atau salah satu skala untuk menentukan kuat atau tidaknya, sebuah asam ya, seperti itu. Nah, eee, jadi ketika kita ngomongin pH, berarti kita ngomongin tentang H+ ya, konsentrasi dari H+ gitu. Nah, di mana anak-anak secara matematika pH itu kita rumuskan dengan min log konsentrasi H+ ya. Log itu kalau di matematika artinya logaritma ya. Nah, Pak Budi kotakin sama Pak Budi. Nah, ini adalah secara matematika untuk menentukan pH ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya di sini Pak Budi punya tentukan berapa pH dari HCl yang memiliki konsentrasi 0,001 molar dan 0,002 molar. Nah, anak-anak, di sini Pak Budi mau ngajarin kayak begini ya, karena kita bermainnya dengan logaritma, maka nanti kita jadiin saudaranya logaritma adalah eksponen. Dan maka nanti di sini si desimal ini sebisa mungkin kita jadikan sebuah eksponen. Contoh 0,001 berarti 10 pangkat min 3 molar. Begitu ya. Nah, kalau ini adalah 0,002 berarti 2 dikali 10 pangkat min 3 molar. Begitu ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya contohnya kita kerjain soal yang A dulu ya. Nah, tadi kan pH itu secara matematikanya adalah min log konsentrasi H+, bener nggak? Nah, di sini min log konsentrasi H+-nya yang nomor 1 itu adalah 10 pangkat min 3. Kayak gitu, 10 pangkat min 3. Nah, mungkin waktu kelas 10 kamu belajar sama guru matematika kamu, di sini nih ada angka kan, bener nggak? Ya, ada angka ya. Nah, angkanya itu disebut sebagai basis ya, kalau di logaritma itu disebutnya basis. Nah, dalam logaritma ketika basisnya itu tidak diketahui, di sini nggak ada angkanya, berarti di sini tuh ada angka 10. Bukan 1 ya, tapi 10. Jadi kalau misalnya besok kalau nggak ada basisnya atau nggak ada angka atasnya, itu artinya 10 ya. Nah, di mana 10 log 10 itu adalah 1, bener nggak? Atau bisa kita coret ya sama kita ya. Nah, nanti min 3-nya itu kita kedepanin sama kita, min dikali min itu adalah plus, jadi hasilnya sama dengan 3, begitu ya. Ini pH-nya tuh seperti itu, sama dengan 3. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya yang B, itu pH sama ya, sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di sini min log gitu kan, H+-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 3, begitu kan. Nah, kemudian anak-anak, sebenarnya waktu pas kita belajar laju reaksi kita udah ngomongin ya bahwa ada sebuah sifat logaritma, sifatnya seperti ini ya, sifatnya ya. Kalau misalnya ada log A dikali B, ya kan, itu sama dengan log A ditambah sama log B, bener nggak? Ini sifatnya seperti ini ya. Nah, ini kan sebenarnya A, ini adalah B, bener kan? Nah, ini kalau misalkan kita jabarin sama kita, berarti log A tambah log B berarti min gitu kan, log gitu kan, 2 ditambah sama log 10 pangkat min 3, bener nggak? Kayak gitu ya anak-anak ya. Oke, nah jangan lupa 10 sama 10 ini bisa kita coret ya sama kita ya, maka nanti ini gini ya kan, kayak gitu. Terus nanti min 3-nya kita kedepanin sama kita. Kayak gitu kan. Oke, seperti itu. Jangan deh, jangan ke depan sini. Ke depan sini aja. Sini. Nah, ke depan sini, ya, seperti itu. Jadi kalau gitu,
sama dengan min, ininya log 2, ya kan. Nah, ininya kan udah habis gitu, min 3, benar nggak? Oke, seperti itu ya. Nah, log 2 gimana, Pak? Log 2 nggak bisa kita apa-apain sama kita, karena 10-nya nggak bisa dicoret di sini, bener kan? Nggak bisa dicoret. Ya udah kalau nggak bisa dicoret, ya sudah nggak usah kita apa-apain sama kita. Tinggal begini aja deh, kita kali ke dalam, bener nggak? Nah, jadi kalau gitu min log 2 ditambah 3 atau kalau Pak Budi mau bagusin adalah 3 min log 2 seperti itu. Paham ya sampai sini ya? "Aduh Pak, kenapa sih kita harus ketemu sama matematika seperti ini?" Gitu ya. Oke deh, Pak Budi kasih cara ninjanya aja deh ya. Ini cara cepatnya. Ini kalau misalnya secara matematikanya begini ya, setidaknya Pak Budi nggak dosa nih, karena Pak Budi udah jelasin yang perhitungan matematika yang benernya ya. Tapi cara cepatnya cara cepatnya seperti ini anak-anak. Jadi, kalau misalkan kamu ketemu nomor satu ya, H plusnya itu adalah 10 pangkat min X, maka nanti pH-nya itu sudah pasti X. Contoh misalnya, tadi Pak Budi punya H plusnya itu adalah 10 pangkat min 3, maka pH-nya itu udah pasti 3, benar ya? Tuh, jadi kalau H plusnya itu 10 pangkat min 3, pH-nya adalah 3. Berarti kalau nanti misalnya X-nya itu 10 pangkat min 5, ya berarti pH-nya 5, begitu. Paham ya sampai sini ya? Itu cara cepatnya kayak gitu. Nah, yang kedua, cara cepatnya adalah kalau misalnya H plusnya itu ada angka 2-nya nih, kayak gini nih ya, 2 kali 10 pangkat min 3, kayak gitu kan. Misalnya Pak Budi ganti A dikali 10 pangkat min B, maka anak-anak pH-nya itu sudah pasti nanti adalah B min log A, seperti itu. Contoh tadi misalnya nih, Pak Budi punya H plusnya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya itu adalah 3 min log 2. Maka nanti kalau misalnya Pak Budi punya misalnya 4 dikali 10 pangkat min 6, berarti pH-nya itu adalah 6 min log 4, seperti itu. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi, kamu boleh pakai cara matematika, terserah kamu, atau kamu boleh pakai cara cepat versi Bapak, seperti ini. Gitu ya anak-anak ya. Oke, nah itu untuk pH ya. Nah, kalau pOH, nah kan kalau menurut Arrhenius asam itu H+, basa itu OH-. Nah, berarti kalau misalkan pOH, yaitu caranya sama seperti kita, apa sih, pOH itu buat basa gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari pOH? Ya sama, caranya sama kayak yang cari pH. Contoh misalnya nih, ini kita jadikan eksponen dulu ya. NaOH berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 ya. Nah, berarti kalau OH-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3, maka nanti pOH-nya itu sama seperti yang tadi Pak Budi ajarin, berarti 3 min log 5, begitu. Dari yang ini ya, A kali 10 pangkat min B, B min log A, begitu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, terakhir anak-anak, sekarang kita ngomongin air. Kemarin kita sudah sepakat ya, kenapa air itu netral? Air itu netral karena dalam reaksi kesetimbangan, air itu akan terurai menjadi H+ sama OH-. Seperti itu. Dengan jumlah yang sama. Ya, kalau misalnya H+-nya 5 mol, OH-nya juga 5 mol. Nah, sehingga mereka berdua tuh plus 5 ketemu min 5 sama-sama saling menetralkan satu sama lain, bener nggak? Nah, kalau misalkan di sini Pak Budi, ini kan karena kesetimbangan ya, kesetimbangan tuh punya harga Kc, bener kan ya? Kc itu kanan per kiri pangkat koefisien, bener nggak? Maka di sini H+, ya kan, dikali OH- ya, dibagi sama kirinya itu adalah H2O. Tapi anak-anak, kamu harus ingat bahwa Kc itu sangat selektif. Dia cuman menerima yang fasenya gas sama yang fasenya aki. Nah, di sini ada fase liquid. Sehingga di sini H2O-nya boleh kita coret ya sama kita ya. Jadi nggak usah kita anggap sama kita. Sehingga di sini Kc-nya itu tinggal konsentrasi H+ dikali sama konsentrasi OH-, kayak gitu. Nah, anak-anak Kc itu kan tetapan kesetimbangan, artinya itu secara umum buat reaksi apa aja. Tapi karena di sini kita lagi ngomongin air, ya kan kita lagi nggak ngomongin reaksi yang lain ya, kita lagi ngomongin reaksi air di sini nih.
Kita lagi ngomongin air nih di sini ya. Nah, maka nanti kalau spesifik kita boleh ganti C-nya itu jadi W, KW. W itu berasal dari bahasa Inggrisnya air, water, ya, water, bener nggak? Pronunciation Bapak nih ya. Water artinya di sini kita lagi nggak ngomongin reaksi yang lain ya, di sini kita lagi ngomongin reaksinya si air. Maka di sini kita spesifik KC-nya itu untuk air, untuk water ya, kayak gitu, KW, seperti itu. Nah, di mana gitu ya, KW itu sendiri punya nilai sebesar 10 pangkat min 14. Ini harga KW ya. Jadi di sini 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Nah, ini Pak Budi kotakin ya sama Bapak ya. Kita punya rumus pertama, hubungan antara si H+ sama si OH- itu adalah H+ dikalikan dengan OH- sama dengan 10 pangkat min 14. Begitu ya. Oke, nah sekarang hubungan yang keduanya adalah ini semuanya Pak Budi kalikan sama min log. Ya, Pak Budi kalikan sama min log. Jadi ini min log 10 pangkat min 14. Bener kan? Sama dengan min log H+ gitu kan, dikalikan sama OH-. Ya, jadi kiri kanan kita kalikan sama min log ya. Di kiri kita kalikan sama min log, di kanan kita kalikan sama min log, kayak gitu. Nah, ini dulu nih yang paling gampang nih, ya enggak? 10 sama 10 bisa kita coret ya, sama kita ya. Min 14 ketemu min jadi plus. Jadi 14. Intinya 14 ya hasilnya ya. Sama dengan. Nah, tadi kita punya sifat tuh, ya enggak? Sifat logaritmanya adalah log A dikali B itu sama dengan log A ditambah sama log B. Bener nggak? Oke, seperti itu. Jadi kalau gitu, ini kalau misalnya Pak Budi ganti H+-nya A, ininya B, sehingga nanti Pak Budi ganti jadi min log, begitu kan. Ini, gimana sih? Entar, Pak Budi ganti jadi begini ya. Jadi ini min gitu ya, minnya Pak Budi keluarin dulu deh, entar belakangan aja ya. Min log H+ gitu kan, ditambah sama log OH-, kayak gitu. Dengan kata lain, karena ada minnya, jadi 14 sama dengan min log H+, ya enggak? Kayak gitu kan, ditambah sama min log OH-. Ya, sepakat ya, karena ada minnya kan depannya kan, kayak gitu. Nah, min log H+ itu buat nyari siapa sih, Pak? Min log H+ itu ya tadi buat nyari pH, seperti itu. Jadi dengan kata lain di sini 14 sama dengan ini teh rumus buat nyari pH, ya enggak? Ditambah ini adalah rumus buat nyari pOH. Sehingga kita punya persamaan yang kedua, pH ditambah pOH itu hasilnya adalah 14, seperti itu. Contoh nih, kalau misalnya Pak Budi punya pH-nya sama dengan 5. Oh ya berarti cara nyari pOH-nya tinggal 14 dikurang 5 sama dengan berapa? 9. Gitu ya, ini hubungan antara si pH dengan si pOH. Contoh ya, misalnya nih, nomor 1, suatu larutan memiliki pH 5,5. Berapa pOH larutan tersebut? Oh ya gampang. Tadi nomor 1 itu kita punya rumus pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti kalau mau nyari pOH tinggal 14 dikurang pH. Berarti 14 dikurang 5,5. Ya hasilnya berarti 8,5. Begitu ya. Yuk nomor 2 contohnya. Berapa konsentrasi OH- dalam larutan yang memiliki pH 12? Ya enggak? Berarti kalau misalnya pH-nya 12 gitu kan, ditanyakan OH-, ya cari pOH-nya dulu. Ya pOH-nya dengan cara 14 dikurang 12 sama dengan berapa? 2, ya. Nah, kita kembalikan lagi anak-anak, kalau pOH-nya itu sama dengan 2, berarti konsentrasi OH-nya itu sama dengan berapa? Ya kita kembalikan lagi ke sini nih. Nih ya, kalau misalnya di sini ya, pH-nya itu adalah X, iya berarti H+-nya adalah 10 pangkat min X. Ini kan Pak Budi balik doang. Kalau 10 pangkat min 3, pH-nya 3. Sekarang Pak Budi balik pertanyaannya, kalau pH-nya 3, berapa konsentrasi H+-nya? Begitu kan? Ini cuman
memutarbalikan rumus doang kan, ya nggak? Ya berarti kalau pH-nya X, ya H plusnya adalah 10 pangkat min X. Ya dengan kata lain di sini OH min ya, sama aja ya. Kayak gitu. Ya berarti kalau misalnya POH-nya 2, ya OH minnya berarti 10 pangkat min 2. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi cuman muter balikin rumus doang, kayak gitu ya. Nomor 3. Berapa pH larutan jika OH minnya 2 kali 10 pangkat min 5? Ya enggak? Oke, OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti di sini POH-nya adalah, nah tadi kita udah punya rumus yang ini nih ya, yang A kali 10 pangkat min B. Bener kan? Nih, kalau A kali 10 pangkat min B, ininya pH-nya B min log A. Bener nggak? Oke, berarti kalau gitu sekarang kalau misalnya OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, berarti POH-nya adalah 5 min log 2, gitu kan. Tapi dia nanyanya bukan POH ya, dia nanyanya pH, berapa pH gitu kan. Ya udah, berapa pH-nya, POH-nya kan udah ada nih. Ya berarti pH-nya tinggal 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang sama 5 min log 2. Emang bisa, Pak? Ya bisa. 14 aja dikurang 5, berapa hasilnya? 9. Min ketemu min, jangan lupa plus log 2 gitu ya. Jadi min di sini nih berlaku buat dua-duanya ya, berlaku buat 5 sama berlaku buat log 2 kayak gitu. Oke, dan sehingga pH-nya adalah 9 plus log 2. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham, oh ini udah. Bentar, 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 bentar. Kita hapus ya kita ya. Sip deh kalau paham, anak-anak. Ini Pak Budi punya 4 soal ya. Apa? Bentar, ini bekas tahun lalu. Kita hapus dulu, kita hapus dulu. Hmm, entar aja. Dah, silakan nih. Bisa kamu screenshot ya sama kamu ya. Tentang pH, POH, dan PKW. PKW itu tadi ya, kesetimbangan air. Oke, bisa dipahami sampai sini anak-anak? Sip, kalau bisa ini mungkin video keduanya Pak Budi, video keempat berarti ya, Pak Budi akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.